Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Magelang. Warna baru untuk keluarga Fas pagi hari ini. Hari Jumat 8 Agustus 2025 atau siang ini karena sudah siang di jam 12. Ada program spesial untuk Anda, persembahan dari Radio Fas FM untukmu perempuan di siang hari ini. Sudah diinformasikan keluarga Fas bahwasanya hari ini untukmu perempuan hadir kembali untuk Anda. Nanti keluarga Fas bisa bertanya jawab melalui 0815 7870 9640 untuk bergabung ya di siang hari ini bersama dengan narasumber kita atau tamu istimewa di siang hari ini. Tema kita keluarga Fas, Fondasi Keluarga Sakinah. Hadir bersama dengan Nisa kali ini, Ibu Umi Azizah, Sarjana Agama, selaku penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Salam. Dan untuk perempuan kali ini, kerjasama bersama dengan Kemenak Kabupaten Magelang keluarga Fas. Kita sapa dulu Ibu Umi yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini keluarga Fas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Luar biasa. Luar biasa. Harus sehat selalu. Harus sehat selalu, strong ini pastinya ya. Harus. Baik, perjalanan dari mana tadi Bu? Kawak Salam. Dari Salam lanjut ke Tegalrejo. Iya langsung ya. Tidak menemukan kemacetan yang berarti atau lancar jaya ini Bu? Alhamdulillah lancar jaya. Alhamdulillah. Semua dikendalikan oleh Allah. Masya Allah luar biasa ini ya Bu Umi Azizah keluarga Fas, penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Salam. Jadi aktivitas Bu Umi sehari-hari ini sebagai seorang penyuluh agama Islam Ibu? Iya. Jadi di penyuluh agama Islam itu ya bisa dikatakan unik dan antik. Iya, uniknya kenapa Bu? Karena sama-sama menyampaikan pesan keagamaan sama-sama, tetapi kita ruang lingkupnya tak terbatas. Tidak hanya seperti kalau di pendidikan di dunia formal gitu ya. Iya. Kalau kita di dunia semuanya. Baik, jadi semuanya ini ya, Yeah. penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Salam atau tepatnya di kantor urusan agama di Kecamatan Salam. Yeah, Tugas betul. seorang penyuluh agama Islam tadi ada yang unik, ada juga ada pasti banyak enaknya juga ya Bu ya. Harus dikatakan enak terus aja lah. Harus itu ya, biar enjoy. Kelihatan Biar ini dari enjoy. wajah Ibu Umi keluarga Fas di siang hari ini ya, happy sekali. Pokoknya pembawaannya sangat positif, alhamdulillah. Iya. Selamat datang di Radio Fas FM Bu Umi. Kita akan ngobrol-ngobrol, insya Allah juga semoga bermanfaat untuk keluarga Fas di rumah, terutama untuk para perempuan ini. Amin. Ya. Baik, untuk Anda keluarga Fas nanti yang mau bergabung bersama Nisa dan Ibu Umi di untuk perempuan, lanjut saja di 081578709640-nya. Tema kita adalah Fondasi Keluarga Sakinah. Oke. Kalau dengar kalimatnya, temanya Fondasi Keluarga Sakinah, adem gitu ya Ibu Umi ya. Iya. Adem kayak di ruangan ini. Baik, luar biasa ini Masya Allah. Jadi Fondasi Keluarga Sakinah. Ya. Nah, jadi awal mula untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, fondasinya ini harus seperti apa, Ibu? Pertamanya ketika kita sebelum saya berkata-kata panjang kali lebar ya, ada pantun ini buat Boleh. keluarga Fas ya. Baik. Oke. Sisi ikan jatuh ke tanah, Cakep gitu ya. pecah-pecah terlihat merekah. Mari wujudkan keluarga sakinah, suasana hangat yang penuh berkah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih untuk pantunnya ini Oke, Ibu di iya. awal agar keluarga Fas di rumah juga terhibur. Oh, ada Bu Umi ini yang akan memberikan ngobrol-ngobrolnya untuk perempuan tentang Fondasi Keluarga Sakinah. Kita mulai dari mana ini Ibu ya perjalanannya siang hari ini? Barangkali seputar pernikahan atau kalimat yang sudah difamiliarkan tuh perkawinan. Perkawinan, Ya, sama iya. aja ya perkawinan sama pernikahan ya. Kita mengingat di Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 itu, Iya. di mana usia itu masih 16-19 dan di upgrade atau diperbarui bahwa Undang-Undang Pernikahan di tahun 2019 itu Iya. usianya
19-19. Sekarang 19-19. Itu kalau kita mengistilahkan usia star. Usia star itu dibolehkan menikah di usia 19-19. Baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Tetapi kita juga bersama BKKBN dan instansi yang lain terkait dengan kesehatan ini terus memotivasi bersama bahwa harus lebih konsentrasi ke usia ideal. Oke. Usia ideal diantaranya di usia 21 ke atas. 21, tidak ada batasnya. 21 ke atas ini ya. Tapi kalau 19-19 itu baru start. Jadi start. boleh, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Baik, jadi salah syaratnya ini apa Ibu? Apalagi kan Bu Umi sebagai penyuluh agama Islam. Kalau di usia 19-19. Nah, 19-19 itu diantaranya harus ada izin orang tua ya, tua tuh. Karena itu yang di utama usia, ya, Bu, ya. Usia 19 itu belum begitu kokoh. Tetapi melihat perkembangan kedewasaan sudah mulai tumbuh kembang. Atau bisa dikatakan di usia SMP, SMA itu baru mau merekah-merekahnya. Iya. Merekah-merekah. Bagaimana mereka akan melangkah satu ke depan untuk membangun sebuah pernikahan perkawinan itu. Baik, jadi diperbolehkan tapi tentunya ada beberapa persyaratan ya. Persyaratan. Tentunya juga biasanya dilakukan penyuluhan juga ini Ibu ya. Jadi sekarang peraturannya untuk menikah harus mengikuti penyuluhan tersebut atau seperti apa Bu? Kita di Kabupaten Magelang khususnya dan hampir di seluruh Indonesia dari Bimas Islam itu menyampaikan untuk wajib mengikuti bimbingan perkawinan di masing-masing jadwalnya KUAM. Kebetulan kalau di KUA Salam itu hari Rabu. Hari Rabu start jam 8 undangan mulai setengah 9 sampai jam setengah 12. Tidak kena pasal 12. Oke, baik. Jadi sekarang ini ada beberapa persyaratan ketika seseorang ini mau menikah di usia 19 tapi baiknya disarankan 21 ke atas ini baiknya. Ini sebagai usia ideal. Usia ideal yang dianggap sudah matang ini Ibu gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Kita ke temanya lagi ini Ibu ya. Tadi awalannya sudah diinformasikan sama Bu Umi. Fondasi Keluarga Sakinah atau dalam pernikahan, dalam sebuah perkawinan ini. Untuk memulainya dulu ini menuju keluarga sakinah apa saja Ibu? Untuk tentunya ya masuk dunia pernikahan harus mateng. Bahasa kalau di Jawa tidak mondo-mondo. Iya. Benar ya mondo-mondo bilangnya. Iya. Tidak pakai telur setengah mateng itu. Tidak telur mata sapi. Kalau telur mata sapi enak, tapi kalau pernikahan tidak boleh setengah-setengah. Seperti Jadi itu. harus matang. Matang secara psikologis, matang secara sosial berinteraksi, matang secara finansial dan matang secara keagamaan. Baik. Itu. Jadi matang-matang tidak terus terpisah, semua harus dihimpun dalam satu kesiapan yang luar biasa. Jadi tingkat kematangan seseorang ini kan juga berbeda-beda ini Ibu ya. Jadi tadi sudah diinformasikan juga untuk menuju ke fondasi keluarga sakinah ini matang dulu ini ya. Jangan setengah-setengah, jangan mentah juga. Iya. Kalau mentah ini yang berbahaya. Nah, itu dia Ibu ya. Lalu fondasi keluarga sakinah. Ini untuk menuju keluarga sakinah ini memang panjang Ibu ya. Panjang dan asik kalau dikupas terus, tidak sepotong-potong. Iya. Harus berkelanjutan terus. Baik, iya. Karena kalau disampaikan ibadah yang paling panjang itu ibadah di pernikahan. Baik, karena memang menuju ke keluarga sakinah ini memang fondasinya selain tadi juga umur ini juga mempengaruhi ya usia untuk menikah. Lalu kondisi psikologis seseorang ini juga mempengaruhi. Ditambah lagi apalagi ini Bu ya? Kematangan sosial berinteraksi. Baik. Karena manusia notabene-nya kan harus hablum minallah, hablum minanas. Iya. Hablum minanasnya ini yang harus punya modal gitu. Iya. Modal bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia, sesama keluarga, orang tua dan keluarga besar, keluarga masyarakat dan bahkan dunia.
bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Baik, jadi bagaimana cara kita ini Bu untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh dan sakinah ini Bu? Harus dipahami eh, pemahaman terkait dengan pernikahan. Iya, Kalau orang sekilas menikah lah timbang nganggurnya nih yuk nek wis podo grudak-gruduke yuk ndang ning KUA. nah itu. Timbang apa namanya nanti kena zina kan itu ya macam-macam. Iya. Nanti kena zina dan lain-lain. Oh, ini konotasinya kok kalau zina toh itu berarti memahamkan bahwa pernikahan itu hanya sebatas seksual, Baik, bukan baik. gitu. Jadi kalau di referensi itu kan sering disampaikan menikah itu apa sih? Menikah itu ad-dhammu al-jam'u, bukan al-watutu. Iya, Tidak hanya hubungan seksual saja, Baik. maksudnya dari himpunan penyatuan visi misi untuk menuju satu keluarga tentunya harus punya pengetahuan yang luas, bukan pengetahuan formal saja, tetapi pengetahuan untuk masuk kehidupan kepernikahan itu. Itu sekilas tentang pemahaman fikih munakahat tentang menikah itu kayak apa sih? iya. Bukan sekedar pemenuhan hubungan seksual saja. Baik, jadi seseorang ini pasangan yang mau menikah ini baiknya juga mengetahui menikah ini kira-kira apa, terus mau kemana, tujuannya Iya. seperti apa harus tahu dulu Iya, ini Bu iya. ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung dengan Bu Umi, kita buka di 0815 7870 ya. Setelah itu Ibu ya, tadi juga fondasi keluarga sakinah. Ada juga tujuan untuk menikah ini seperti apa, mau dibawa kemana juga. Nah, maknanya dari sakinah, biasanya kan ada beberapa, kalau kita berdoa ini ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Barokah. Nah ini tentunya untuk menuju ke sananya ini memang seperti yang Nisa tadi bilang ini Bu ya, perjalanannya panjang untuk melewatinya. Tapi fondasi di awalnya ini kita harus seperti apa Bu? Iya, harus tahu betul atau bahasanya di garis bawahi tujuan menikah itu harus dilandasi sesuai di ayat Al-Qur'an ya. Iya, Yang ini kalau dikatakan itu ayat tematiknya menikah itu surat Ar-Rum ayat 21 iya, gitu. Jadi sering banget kan biasanya ini Famila dikorek-korek kalau diundang di menikah ya. Mesti yang dibaca itu ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di sini jelas disampaikan di ayat Al-Qur'an bahwa tanda-tanda kebesaran Allah ini sebuah kebesaran loh, iya, anugerahnya bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu agar kamu merasa tentram. Nah ini garis bawah memberikan pasangan-pasangan untuk ada ketentraman. Ini. Yang berikutnya dijadikannya di antara kamu untuk rasa kasih sayang. Ini masuk ke rohmah. Tadi yang tenang itu sakinah. iya, Ya. Jadi tenangnya itu sakinah, terus merasa cinta kasih, rahmah, iya. mawadah. Terus sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kamu yang berpikir. Jadi landasannya adalah kita Iya. makhluk Allah yang istimewa, yaitu manusia yang berikan akal pikiran, maka ketika diberi akal pikiran ketika menikah juga pikirannya harus dicas terus. Iya. Harus diperbaharui terus bagaimana kita harus berpikir yang realistis dan santun, enak dinikmati oleh semuanya. Seperti itu. Baik, Masya Allah Bu Umi, terima kasih untuk penjelasannya. Seperti yang kita tahu juga, sakinah ini apa sebetulnya arti dari sakinah ini Bu? Sakinah, kalau saya ini sama sharing ya, saya mendapatkan beberapa yang ya bisa dikatakan sharing konsultasi ke KUA. Waktu itu kita jalan-jalan Bu, jadi mutasi seringnya dari awalan di Borobudur lumayan lama, 9 tahun di situ. Kebetulan salah satu yang menjadikan stressing ini saya sampaikan di sini kaitannya dengan sakinah. Saya pernah ada ya
bisa dikatakan pasien tahap apa itu. Iya. Jadi pasangan anak muda ketika menikah itu pemahamannya sakinah kalau yang secara finansial Iya. itu dikasih blek-blek uang banyak gitu. Maksudnya udah pokoknya dicukupi semuanya, Dicukupi. tetapi ketenangan Tidak batinnya terkoyak-koyak. Bahkan saya memberikan gambaran, ini perempuan kok kayak burung yang di dalam sangkar emas. Iya. Jadi dia cantik, burung kan cantik ya. Cantik atau ganteng tergantung Iya. ini jenis kelamin. Jadi saya melihatnya gini, ini perempuan kok kasihan banget ya ketika dikasihkan fasilitas apapun itu, tapi ada sesuatu yang menjadi batin tersiksa. Ini namanya belum tenang. Baru sisi keduniawian. Yang dimaksud tenang adalah tenang lahir batin. Baik. Itu. Jadi pengen banget memahamkan masyarakat. Yang dimaksud tenang bukan karena diisi segudang beras atau Iya. dikasih fasilitas yang wow gitu. Iya. Tetapi batin pun harus disikapi dengan supaya batinnya tenang, tidak Baik. merasa sakit gitu. Jadi memang sebuah pernikahan itu juga harus sama-sama tujuannya ke kota A, juga harus jalannya sama ke kota A Iya, ini ya Bu ya. betul. Baik, jadi sebuah arti sakinah ya. Teduhnya itu lahir batin. Kita Lahir kan batin ya, Bu. dibentuk dari manusia yang penting dong skincare gitu ya. Nah ini Bu ya. Penting dong yang namanya uang bensin kan gitu. Tetapi bukan itu saja yang harus dilengkapi. Nanti biasanya nanti berkelanjut di pemenuhan kebutuhan nanti di episode berikutnya. Iya. Karena di buku Fondasi Keluarga Sakinah itu ada beberapa Ada ya Bu ya. tema-tema ini. Ini Baik. saya fokusnya di ini di bagaimana membentuk keluarga sakinah tuh awalan harus apa sih gitu. Iya, jadi sesuai dengan buku Fondasi Fondasi Keluarga Keluarga Sakinah. Sakinah. Ini tiap calon pengantin akan mendapatkannya Akan Bu. mendapatkan satu. Jadi itu menjadi apa ya? Pegangan ya Bu. Pegangan untuk para calon pengantin gitu. Baik, terima kasih Bu Umi untuk penjelasannya juga. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung dengan Bu Umi, Anda bisa manfaatkan 081578709640-nya. Ternyata memang isi dari Fondasi Keluarga Sakinah atau isi dari buku panduannya untuk buku Fondasi Keluarga Sakinah ini bisa di-spill juga ini Iya. Bu. Jadi kalau calon pengantin yang baru mau merencanakan mau pergi Iya. ke KUA sudah tahu dulu. Oh, ini alurnya kita akan mendapatkan buku fondasi lalu mendapatkan penyuluhan juga. iya. Ini isi dari buku Fondasi Keluarga Sakinah ini apa, Bu? Ya, yang pertama itu persiapan itu ya, terus dinamika, yang kedua dinamika perkawinan. Baik, Perkawinan tuh dinamikanya luar biasa. kompleks ya, Bu, Kompleks ya. sekali. Terus ada pemenuhan kebutuhan fisik non fisik. Bagaimana paham betul pasangan itu paham betul bahwa di keluarga itu harus ada yang dipenuhi. Iya. Gitu. Tapi tidak fisik aja, tapi ada non fisik. Terus bagaimana mengelola konflik, terus bagaimana mendewasakan diri dalam pengelolaan konflik itu. Terus yang berikutnya juga mempersiapkan generasi berkualitas. Nah, ini dia ya. Jadi untuk menuju ke dalam sebuah pernikahan, ini harus dipikirkan secara matang juga. Iya. Dan pemenuhannya juga tadi seperti yang Ibu bilang, tidak hanya kebutuhan untuk lahirnya secara materi, tetapi juga ketenangan batin ini juga dua-duanya harus klop ini Klop, Bu iya. ya. Baik, ibaratnya memang ya ayo kalau mau jalan, sejalannya memang harus di kota A, ya harus kota A, nggak bisa lewat ini di Salam ini Bu ya. Baik, bercanda ini Bu ya biar Kalau siang mau hari ini. kalau mau ke Tegal kok lewat Ngawi dulu ya nggak bisa. Nah, ini ceritanya Ibu ini ya, keluarga Fasya di siang hari ini. Untuk Anda yang mau gabung, silakan manfaatkan Untukmu Perempuan dengan tema Fondasi Keluarga Sakinah bersama Ibu Umi Azizah Sarjana Agama. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Salam. Jadi kalau yang tinggal di Kecamatan Salam dan sekitarnya mau menikah, ini konsulnya pasti ketemunya sama Bu
Umi ini Iya, ya. Atau siap. di luar kecamatan kalau membuka konsul pribadi, privat juga bisa ini Bu. Bisa di kontak person aja. Nah, langsung ini dikasih Kontak sama person 085 868 590 445 itu nomor antik katanya. nomor antik dari Bu Umi ya. Kita ke tema lagi nih Bu, fondasi Oke. keluarga sakinah. Jadi untuk mewujudkan keluarga sakinah, memang para calon pengantin ini tidak hanya para calon pengantin ini ya, bahkan yang sudah menikah yang belum memahami arti dari sakinah, mawadah, warohmah ini Bu. Iya, ini harus di refresh terus. Iya. Kita aja yang sudah menikah harus memahami sakinah, tenang lahir batin. Bagaimana menciptakan ketenangan itu harus diupayakan. Nah, ini masuk ke bagaimana sih supaya tadi terwujud. Iya. Maka harus dipahami 5 pilar perkawinan. Ada 5 pilar Iya, perkawinan ini Bu. 5 pilar perkawinan ini harus dipahamkan betul kepada semuanya. Baik itu yang mau menikah, ataupun sudah menikah, ataupun sudah pernikahan yang olet, sudah lama, udah tua gitu. Ini, yang pertama menikah itu zawaj Bu, berpasangan. Iya Bu. Jadi bukan menikah itu satu keputusan satu orang, laki-laki tok, perempuan tidak ada porsi untuk bermusyawarah. Oh tidak. Oh tidak, jangan. Jangan. Ini ya. Perempuan itu harus punya suara tetapi tetap dalam kesantunannya Baik. gitu. Jadi berpasangan ini yang perlu dipahamkan bahwa menikah itu berpasangan, bukan perempuan tok, bukan laki-laki saja, bukan yang berkuasa satu, tidak. Harus berdua ini musyawarah nanti di 5 pilar yang berikutnya. Iya, tapi di pilar yang pertama ini adalah berpasangan ini Bu. Tapi ada juga perkataan atau sebuah ungkapan ini bahwasanya dalam suatu rumah tangga harus ada yang dipimpin dan mau dipimpin. Harus ada yang mimpin dan juga dipimpin ini Bu ya. Tapi seperti itu kah Bu? Iya, maksudnya gini. Dalam artian kita porsinya masing-masing ya. Iya. Misal kalau yang disampaikan Mbak Nisa ya. Iya. Mbak Nisa itu tadi menyampaikan ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Tentunya sebuah rumah tangga perkawinan itu ada nahkodanya. Nah, Nah, nahkodanya ya bapak, suami. Nah, ini. Maka ini ke bagian dari bagaimana peran-perannya. Iya. Peran bapak sebagai nahkodanya, sebagai pemimpin arijalu qawamun 'alan nisa. Yang laki-laki memimpin ke perempuannya, tetapi pemimpin yang bijaksana, Baik. yang adil, yang ramah, bukan ramah di kantong saja, tidak ramah di hati. Nah, itu ya Ibu. Istilahnya begitu. Jadi harus ada Saling ya Bu. kesalingan itu. Jadi Berpasangan. dipahami dulu 5 pilarnya, tapi yang paling pertama ini adalah yang dimaksud adalah suami dan istri ini sama-sama meyakini ya bahwasanya pernikahan keduanya ini adalah berpasangan itu tadi ya. Jadi nggak bisa Iya. harus. Tapi biasanya Bu dalam beberapa kasus-kasus ini ya Ibu ya, beberapa waktu ini juga banyak yang viral juga, banyak para perempuan ini justru mendominasi sebuah rumah tangga ini ya, dan akibatnya bahteranya juga kapalnya kandas ini Bu ya. Tidak oleng lagi tapi kandas ya. Iya, nakodanya jadinya bingung ini mau dibawa ke arah kemana. Padahal kan nakoda selain itu perempuannya jadi kompasnya. Tujuan kapalnya ini Iya, mau mau kemana? kemana? Nah ini dia Bu, bagaimana Bu? Ya itu tadi, ketika kita dewasa, punya bekal-bekal keilmuan dan adabiah akhlakul karimah, itu harus dipahamkan bersama. Saya ada pengalaman sedikit ya. Boleh. Awal dari menikah, sama-sama sudah pernah dibekali agama misalnya. Iya. Contoh sangat ringan. Ya waktu itu saya juga bingung. Ini Caimin, saya panggilnya Caimin waktu itu ya. Awalan belum punya anak-anak, panggilnya Caimin kok. Saya lagi mau nyuci Ya, sama tapi mau bukan mas. Caimin menteri ya, Bu, ya. Ini menteri saya aja. Menteri rumah tangga Ibu. Iya, menteri rumah tangga saya. Jadi waktu itu ini pelajaran kecil tetapi benar-benar harus ngerti. Iya. Contoh, saya tuh mau nyuci sayuran gitu ya, dilihatin gitu ya. Baik.
grojok opo ora bahasanya gitu. Iya. Terus nyuci baju juga gitu. Saya cuci baju terus kita bajunya yang kena najis atau gimana. Itu benar-benar dipaham. Terus nyun ngapunten Cak. Saya pakai bahasanya bukan bahasa kromo banget, nggak Iya, begitu bisa. iya. Bahasa Tegal campur bahasa ini. Terus enten ada apa ya? Kok dilihatin banget itu? Ya enggak sih, pengen ngerti cara sesucinya pas apa enggak gitu. Baik. Oh gitu. Jadi pengen lihat aja gitu. Oh ternyata sama. Itu pun sama-sama sudah dibekali ilmu ya tentunya dari orang tua kita, dari Iya. guru kita. Tetapi ketika sudah Sudah melangkah ke bersama. pernikahan harus dipahamkan betul. Baik, ini dari hal yang kecil, Kecil ya, banget. bagaimana cara mencuci Mencuci. pakaian untuk menghilangkan hadas itu tadi Iya, ya, najis atau najis, apa ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Umi dan juga untuk Anda keluarga Fas yang mau gabung dengan kita di Untuk Mu Perempuan bersama dengan Nisa dan Ibu Umi Azizah selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Salam. Dan Untuk Mu Perempuan di siang hari ini juga persembahan dari 90.1 Fas FM Magelang bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Kita akan kembali lagi Bu Umi setelah Oke. jeda iklan berikut ini keluarga Fasya tetap di Untuk Mu Perempuan. Kembali lagi keluarga Fals yang hari ini Untuk Mu Perempuan masih bersama dengan Nisa dan juga Ibu Umi Azizah, sarjana agama selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Salam dengan tema Fondasi Keluarga Sakinah. Kita masih sampai nanti di jam 1 siang keluarga Fals. Anda bisa manfaatkan untuk bertanya dengan Bu Umi seputar pernikahan, seputar Fondasi Keluarga Sakinah melalui 314330 atau lanjut saja di 0815 7870 9640-nya. Tadi satu pilar ini sudah Ibu ya, harus saling ini ya, suami dan istri, baik laki-laki maupun perempuan, ini harus bisa saling mengerti ini ya, ibaratnya sepasang sayap Sepatu. ini ya, atau sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi. Ini Oke. memang untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya ini harus saling melengkapi itu tadi. Iya. Sama dengan cerita Ibu ini Iya. ya, dari awal aja ini harus sama, visinya juga harus Visi sama. misi. Yang kedua, ini pilar yang kedua apa Ibu? Misakon ghalido. Misakon ghalido itu janji yang kuat, janji yang kokoh. Bukan sekedar janjinya anak muda lah yang Ya, lagi seperti lagu cinta monyet. Janji manis, Ibu, Gitu. lagu itu Ibu ya. Jadi janji yang dimaksud adalah ada ikrar ijab kabul di KUA atau di rumah. Yang terpenting adalah menikah dicatat di KUA, Iya. daftar, jangan nikah siri. Nah ini Ini tidak penting. disarankan ya Bu ya. Tidak disarankan. Tapi diperbolehkan. Cuma Tapi- jangan terlalu lama tuh seperti apa? Tidak, maksudnya? tidak. Kita tidak, terutama saya sebagai perempuan ya, Iya. sangat dirugikan banget kalau lihat cerita-cerita nikah siri karena haknya perempuan terus tidak terpenuhi. Jadi saya himbau atau sarankan kepada masyarakat semua khususnya perempuan jangan mau di nikah siri. Nikah siri itu berat di perempuan. Ya, jadi kalau bisa juga langsung resmi ini Ibu ya. Harus ke KUA. Kalau saya menyarankan harus, karena kalau saya sebagai perempuan itu sangat-sangat memotivasi perempuan bahwa itu tadi kalau lihat pondasi keluarga, pondasi dunia ya bahkan ya, Iya. pondasi dunia almar'atu aimadul bilad ya. Jadi manusia yang istimewa perempuan itu sebagai pondasinya negara. Kalau negaranya di perempuan-perempuannya kokoh, insya Allah dunia akan kokoh. Lah, kaitannya dengan perempuan ini, misakon ghalidha itu janji yang kokoh, maksudnya perempuan ayo mau dijanji kokoh di daftarkan di KUA dengan matang itu. Jadi yang dimaksud janji yang kokoh ini bukan sembarang janji, bahwa ini melibatkan Allah langsung. Dan kalau saya motivasi ke anak-anak yang mau menikah itu ya, remaja-remaja yang mau menikah itu, ketika janji pun harus benar-benar hikmat, tidak terus sebagai formalitas dan lain-lain. Maka kita pun harus memotivasi ketika ada pelaksanaan ijab kabul, tolong
silent semuanya. HP yang sekarang tidak bisa lepas dari tangan-tangan kita, saat itu harus dilepas dulu. Itu kita menjadi benar-benar free. Iya. Tuh. Kaitannya seperti itu. Ini pilar yang kedua ini Iya. Bu ya, harus Janji yang kokoh. janji yang kokoh. Jadi tadi sudah diinformasikan sama Ibu ya, sama istri sama-sama menghayati janji yang kokoh tadi. Perkawinan sebagai ikatan yang kokoh ini Bu ya, agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga ini Bu. Lalu kalau yang ketiga Bu? Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu pergaulan yang baik. Ya itu tadi, kalau dibahasakan matang dalam baik itu psikologinya, Iya. baik itu dalam berkomunikasi. Bisa tidak kita menyapa dengan yang baik, memperlakukan dengan baik, dimulai dari kita Iya. sama pasangan, bahkan orang tua kita yang baru. Sebagai bahasa di dunia kan mertua gitu ya. Iya. Kalau bahasa kita kalau itu mertua, Kak. Tapi kalau sudah jadi keluarga itu orang tua kita. Orang tua kita. Nah itu. Jadi memperlakukan pasangan dengan baik. Di sini tidak hanya laki-laki ke perempuan, tapi dua-duanya harus seperti itu. Gimana caranya supaya tidak terjadi cekcok atau terjadi sesuatu yang menjadi meledak, itu harus memahami psikologinya juga. Misalnya ketika suami, kita harus bisa yang normalnya kan yang kerja suami gitu ya. Iya. Terus kalau pulang ke rumah misalnya perempuannya ternyata lagi kena ujian kalimat-kalimat yang sensitif dari mertua misalnya. Tidak serta-merta langsung suami pulang terus di bahasanya orang Magelang diwaduli gitu ya. Iya, baru sampai. Iya. Jadi kan kita nggak ngerti suami di luar sana kena dapat pelajaran apa. Iya. Kalau pas pelajarannya enak saja. Tapi pas pelajaran nggak enak, diwaduli gitu tambah meledak. Iya, langsung buyar ini. Iya Bu ya. buyar. Nggih. Baik, ini yang ketiga ini tadi ya, bahwasanya juga suami dan istri harus saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat ini Bermartabat, ya. iya. Baik, ikatan pernikahan harus dipelihara sama-sama dengan cara saling memperlakukan sama-sama bermartabat yang baik ini Ibu Umi ya. Iya. Jadi tidak hanya sang suami tapi juga istri juga ini Iya. Bu yang harus saling mengerti juga. Iya, betul. Dua-duanya harus saling dan tidak berebut bicara, tidak berebut bicara. Baik, Paham ya? jangan Jadi, menyelah dulu. jadi ketika kita kalau memang harus mendengarkan dengan seksama ya dengarkan. Yang sering terjadi kita balapan matur, Iya. balapan bicara. Jadi maunya suami ini, baru ini. satu kalimat, Perempuan sudah 1000. perempuannya sudah banyak nih. Banyak banget. Realitanya seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya itu memang sudah kodrat perempuan ya, tetapi bagaimana supaya kalimat perempuan itu berkelas gitu. Iya. Berkelas maksudnya Tetap bukan meneduhkan itu tadi. Bu. berkelasnya itu meneduhkan, sopan, enak, tidak meledak-ledak kayak habis makan cabe. Habis makan seblak ini Bu ya. Seblak. Siang-siang Bu. betul. Baik, jadi dimulainya adalah seorang perempuannya ini Ibu ya, berlemah lembut dan juga meneduhkan bagi suami itu tadi ya. Jadi yang ketiga pilar tadi adalah sama-sama harus saling secara bermartabat ini ikatannya, berupaya melakukan segalanya yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Kalau yang keempat ini apa ini Bu? Yang keempat musyawarah. Ini ada cerita ya terkait musyawarah. Jadi apapun yang akan diurai dalam keluarga itu harus musyawarah. Jangan pakai rumus ST, sok tahu gitu. Nah ini Ibu. Ini yang bahaya. Jadi harus amati dulu. ATM ya biasanya yang sering Iya. kita sampaikan tuh ATM. Amati, ditiru, dan dimodifikasi. Meniru, oh orang tuanya seperti ini, oh saya harus menirunya, memodifikasi. Iya. Semakin cantik, semakin bagus. Itu musyawarah. Ceritanya gini, ada seorang pasangan, saya ngasih bimbingan ke para calon pengantin. Iya. Setelah itu sebulan kita nggak ketemu, terus WA saya kan sudah untuk masyarakat umum gitu ya. Iya. Terus assalamualaikum ibu, badai curhat gitu. Curhatnya apa? Iya bu, apa yang disampaikan ibu ternyata memang harus diamati dulu. Saya tuh kan pengennya kan perempuannya pekerja ya, terus Iya. pengennya yang cepet-cepet. Kalau di desa kan masih pakai luang gitu ya. Iya. Ngeliwat pakai luang, ternyata ini ngasih solusinya tidak kompromi.
malah dikirai menyinggung mertuanya. Belikan magic chair. Oke. Ini nih yang bikin iya ibu ternyata mertua saya jadi nggak sreg sama saya. Ini harus dikomunikasikan, musyawarah. Jadi mau mengupayakan apapun itu harus dimusyawarahkan dan harus ada persetujuan. Jangan pakai rumus ST gitu. Jadi seperti itu ya Ibu Iya. ya. Jadi pengelolaan rumah tangga terutama kalau menghadapi persoalan ini sampai Iya. di pilar yang keempat ini Iya. harus diselesaikan bersama, musyawarah ini. Sudah ada yang bergabung bersama dengan Oke. kita Ibu di siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Nisa dan juga Ibu Umi, salam kenal. Luar biasa, Masya Allah, ini untuk cerita atau isi dari Untuk Perempuan di siang hari ini menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin untuk semua pasangan suami istri ini. Harus dimulai dari mana tadi selain fondasi, karena biasanya kita ini, apalagi terus terang ini umur pernikahan sudah di usia 15 tahun. Ya. Dengan segala perjalanan ini Ibu kalau Iya. dibilang ini ada Ibu Tri yang bergabung bersama dengan kita di Oke. Muntilan dengan perjalanan yang luar biasa. Kalau dibilang ini juga sudah eh, 15 tahun ini Ibu ya. Tapi kadang-kadang terus terang saja merasakan sebuah pernikahan ini ada rasa jenuh atau hambarnya. Bagaimana ini Ibu ya? Atau saya harus kembali lagi untuk mengingat fondasi yang sudah diingatkan sama Bu Umi tadi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi di usia pernikahan semua tahun itu harus diperjuangkan. Satu, yang pertama biasanya adaptasi ya. Ya. 5 tahun pertama adaptasi. Masuk ke 10 tahun biasanya bagaimana pembangun chemistry. Chemistry kan sudah terbangun, tapi kan belum klik-klik gitu. Iya. Chemistry-nya belum kena-kena. Saya merasakan ini jujur aja. Saya merasakan, gak tahu ya chemistry itu kapan datangnya, tapi saya merasakan chemistry itu 10 tahun loh. Baru terbentuk itu 10 tahun. Bukan baru terbentuk, tapi merasakan Sebuah chemistry pernikahan. barangkali karena anak-anak waktu itu sudah mondok ya. Jadi saya tahu. Contoh yang simple terkait dengan chemistry itu, saya pengen bakso gitu ya. Ini simple banget. Kok awannya pengen bakso. Ternyata suami dari kerjaan pulang bawa bakso. Feelingnya tiba-tiba bisa tepat ini Bu ya. Nyatu. Atau kita ketika lagi bicara-bicara terus ternyata mau yang bicarakan sama gitu. Itu kan kebangun chemistry. Nah, ini di luar materi tapi saya ada pesanan ya. Intermezzo. Ada pesanan ya, ada pesanan dari ini nasihat dari guru-guru saya, terutama Bu Nyai saya sama Pak Yai saya di Tegal, almarhum Ibu Nyai Aziza dan Abah Halim tuh menyampaikan dalam hubungan rumah tangga itu harus dibangun kekuatan spiritualnya. Ya. Dan dimotivasi lagi di Magelang ini saya dapat nasihat dari Baye Musin, Pondok Alusen. Ya. Pondasi untuk keluarga supaya ada kebangun chemistry. Kalau saya menafsirkan memaknainya gitu, bukan tafsirnya. Memaknainya untuk terbangunnya chemistry itu sholat jamaah jangan ditinggalkan. Kalau di luar kayak kita yang lagi aktif di luar, ya di rumah harus tetap ini disempatkan paling tidak jamaah. untuk bisa berjamaah. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk supaya kejenuhan itu tidak berlarut. Jangan diam di kejenuhan. Nah, ini. Ketika kita sudah merasakan jenuh, jangan diam. Ayo cari sesuatu, flashback lagi ke perkawinan yang awal gitu. Jadi di model kita di Binwin itu kita bikin jadi andragogi. Ada istilah modifikasi itu tadi Ibu ya. Dimodifikasi, di flashback kembali dan ada keceriaan ketika kita menyampaikan materi aja di Binwin itu kita dibuat andragogi, ada ice breaking, ada role play dan lain-lain supaya ternyata dunia pernikahan itu tidak melulu sepaneng, tidak. Harus ada guyon-guyon kekanak-kanakannya gitu.
Baik, Ibu Tri sudah dijawab sama Bu Umi di siang hari ini. Ada juga yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ini Mbak Vita di Kota Magelang untuk menjadi seorang pasangan suami istri yang sesuai pilar tadi ini Ibu Umi ya. Kebetulan ini ada rencana tahun depan mau melanjut di jenjang pernikahan ini. Tapi saat ini kami sedang menjalani LDR. Ini terasa sekali ujiannya mau pernikahan di tahun depan ini Ibu ya. Membangun chemistry, setuju ini Ibu ya untuk membangun sebuah chemistry. Tapi ini baru saja di mau awal tahun ini rencana pernikahan. Persiapannya ini apa saja Ibu, mengingat ini kami memang berjauhan. Barangkali yang pertama bangun kepercayaan masing-masing. Harus saling percaya. Iya. Jangan ada bumbu-bumbu yang menjadikan melemah. Nah, kuatkan niat. Yang pertama harus niat dulu. Niat sama kepercayaan. Iya. Jadi mau menikah kalau niatnya tidak kuat, nah itu ya akan dol. Nah, ini dia akan Ibu ya. akan terkena. Apapun itu sebenarnya, kalau niat apapun itu tidak hanya di pernikahan saja. Jadi bangun kepercayaan, komunikasi, apa kebutuhan yang akan dijalankan dalam pernikahan dan tidak memberatkan kedua-duanya. Tidak memberatkan kedua-duanya. Itu Kalau yang paling utama. jangan gengsi di mau nikah ini harus yang wow itu. Iya. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah menata niat dan saling percaya, karena LDR itu, saya banyak teman yang LDR itu juga luar biasa membangun kepercayaannya. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Iya. Yang menjadi LDR itu bubar jalan itu karena curiga, hawanya curiga aja. Terus benar-benar pastikan ini pasanganku toh nantinya gitu. Gitu, seperti itu. Jadi yang harus diyakini adalah bangun kepercayaan dulu ini ya, untuk menuju ke sebuah chemistry tadi. Nah, pilar yang keempat tadi sudah Ibu ya. Yang kelima ini Ibu. Yang kelima ini yang harus, ya semuanya 5 wajib ya, maksudnya harus dipahamkan betul untuk semua pernikahan. Yang kelima antarodin, saling ridho. Saling ridho itu suami istri harus saling menerima dan ridho atas segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik, ini yang terakhir ini ya, kelima ini juga menjadi salah satu poin penting ya. 1 sampai 4 ini juga penting, tapi kembali lagi 5-nya ini adalah happy endingnya, nanti harus saling ridho ini tadi. Baik, terima kasih Bu Umi untuk waktunya, ternyata nggak terasa ya. Tidak terasa ini obrolannya di siang hari ini. Sebuah pesan ini Ibu yang mau diberikan sama keluarga Fas untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah dengan fondasi keluarga sakinah tadi, silakan Ibu. Ya, closingnya ya. Ayo menjadi perempuan yang bermartabat. Ya. Tidak harus pandai bercakap, tetapi menjadi perempuan yang bermartabat untuk pasangan kita adalah yang selalu menerima dan memahami bahwa pernikahan harus diperjuangkan sepanjang hayat. Seperti itu, semoga perempuan di luar sana akan selalu berkonsentrasi bahwa menikah itu harus diperjuangkan. Menikah adalah sebuah ibadah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Ibu, sebuah pesan dan juga banyak informasi dan ilmu di siang hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk para perempuan di luar sana dan juga untuk para calon-calon pengantin ini Ibu ya. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Salam untuk rekan-rekan terutama di Kecamatan Salam dan juga Kemenak Kabupaten Ibu ya. Sehat selalu Bu Umi. Amin. Sama Bu Nisa juga. Sehat selalu mengudara dengan ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, keluarga Fas, itu tadi untukmu perempuan bersama dengan Ibu Umi Azizah, Sarjana Agama selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Salam, kerjasama Radio Fas FM dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Akhir kata Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.